kita sekarang ya. SMK bisa ini. SMK bisa. Nah, nanti di Malang juga beliau SMK-nya ya. Kemudian nantilah background lebih jelasnya disampaikan sendiri oleh Bapak Ahmad ya. Oke, saya rasa itu ya. Biar kita nanti juga tidak terlalu siang, kita mulai saja diskusi utama kita hari ini dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikan waktunya untuk Pak Ahmad menyampaikan materi terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Bu Syatra. Saya sharing screen dulu ya. Ya, bisa ya di-share. Make co-host ya. Alvin. Oke. Oh, ini Pak Mahmudi sudah datang ya. Sebentar. Oh, silakan. Sebentar ya Pak Ahmad. Ini Pak Mahmudi sudah hadir. Kita sampaikan untuk sambutan dulu ya. Yeah. Ya. Pak Mahmudi, monitor. Suara saya bisa didengar? Assalamualaikum. Bu Sotia, Pak Ahmad. Nggih, Pak Ahmad, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten ini tadi saya telah. Oh, enggak apa-apa, Pak. Ini sudah banyak ya yang sudah masuk. Alhamdulillah sudah. Oke. Ini video saya coba saya hidupkan tapi koneksinya kayaknya nggak bermasalah. Oh gitu. Jadi, suara saja. Oh, nggih, mboten napa-napa, Pak. Monggo Pak Mahmudi. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya meskipun kita sekarang libur panjang ya, mulai hari Jumat kemarin sampai dengan hari Minggu besok hari. Tapi dengan semangat belajar Anda semuanya, entah mahasiswa SMK Negeri 4 Malang, bisa tetap belajar walaupun dalam masa liburan. Terima kasih untuk Sotia yang sudah mengizinkan saya untuk dan sambutan sedikit mungkin mewakili Bapak Ibu yang lainnya. Kebetulan saya di sini sebagai prodi ya intinya pokoknya yang membawai TKJ dan L intinya seperti itu. Kemarin Bu Sotia sempat japri saya, akhirnya saya diundang untuk bisa ikut di Google Meet kali ini. Pak Ahmad ya, Ahmad siapa? Iya Pak Ahmad Pak. Ahmad ya. Nah, bersedia hadir untuk mengisi tamu di pelajaran. Mohon maaf kalau misalnya ada yang ditekan di hati Bapak, yang penting anak bisa tetap semangat untuk belajar. Saya pesan juga untuk anak-anak semua jurusan ya, terutama untuk IT, teknologi informasi dan komunikasi, di mana tema kali ini adalah cyber security ya, Bu Sotia ya. Iya betul Pak. Nah jadi perlu diketahui bahwa cyber security ini sangat penting ya dipelajari baik oleh anak PKJ terutama atau mungkin anak RPL atau mungkin anak multimedia. Ada yang ikut nggak? Ada Pak. Aduh. Ini PKJ RPL multimedia ya Bu ya? Iya ada semua. Oh ya. Jadi intinya cyber security ini penting dipelajari baik oleh semua jurusan RPL, MM maupun TKJ karena cyber security ini berkaitan dengan juga RPL juga berkaitan, terutama TKJ ya, karena TKJ memang bidangnya di jaringan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk RPL dan multimedia juga sangat membutuhkan materi ini juga, karena nanti kalau seandainya kalian semuanya melanjutkan ini, intinya nanti
cyber security ini akan dipelajari lebih mendalam lagi nanti di semester 1 mungkin. Yang kalau dulu saya boleh cerita, saya dulu juga background-nya sama, SMK, seperti Anda semuanya. Tapi yang aneh lagi, saya jurusannya dulu otomotif, kalau Anda boleh tahu. Nah, kemudian ternyata saya dulu otomotif. Nah, kenapa kok bisa masuk di RPL Pak Mahmud gitu ya? Ya itu namanya daripada cek juga itu ya harus mau gitu ya. Jadi intinya mulai 2000 saya dulu 2001 ya 2001 di SMK Panjen jurusannya tapi berhubung Tuhan berkehendak lain akhirnya saya harus alih jurusan ke teknik informatika. Akhirnya saya gelarnya Eskom S1-nya gitu ya. Jadi kita balik lagi ke security. Jadi intinya materi ini sangat penting dipelajari untuk Anda semuanya. Karena kalau sekarang ibaratnya kalau Anda RPL misalnya ya membuat web misalnya. Kalau misalnya webnya itu enggak enggak secret atau keamanannya kurang bagus ya nanti juga akan bermasalah juga dengan keamanan di database-nya. Nah, jadi contoh sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda membuat sebuah aplikasi terus ternyata bisa dibobol oleh orang lain kan itu berarti aplikasinya tidak secure. Nah, makanya silakan nanti disimak baik-baik materi yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan dengan cyber security. Ya, itu ya. Itu mungkin sedikit sambutan dari saya. Maaf, terima kasih Bu Sotya sudah memberikan materi yang insya Allah nanti menarik dan untuk kita pelajari semuanya ya. Iya, Pak. Ahmad juga terima kasih. Mungkin saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Yeah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mahmudi yang telah memberikan sambutan bagi kita semua ya. Dengan sambutan dari Pak Mahmudi, mari kita buka secara resmi acara ini. Langsung aja tadi sudah saya awali, mungkin bisa langsung dilanjutkan ke Pak Ahmad ya itu tadi. Boleh silakan di-share screen lagi, Pak. Ya. Ini sudah kelihatan? Sudah. Mbak Sotya? Sudah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mungkin ini santai aja ya. Jadi lebih mungkin akan sedikit banyak lebih ke sharing atau cerita tentang dunia IT security dari sisi ofensif. Oke, mungkin ada yang belum tahu apa sih offensive security itu apa. Ini ya. Jadi security itu lebih ke bagaimana cara kita menggunakan suatu aplikasi, suatu sistem dari serangan para hacker-hacker di luar. Jadi gimana sih kita misalkan kita bikin aplikasi tadi seperti kata Pak Mahmud bilang, kita bikin aplikasi itu gimana sih biar aplikasi kita itu nggak diserang oleh hacker-hacker ataupun hacker yang ada di luar sana. Itu security. Lalu ofensif apa? Jadi di dunia IT security itu ada yang namanya ada ofensif sama defensif. Ofensif ini jadi kita sebagai orang yang melakukan penyerangan, nge-attack
kalau misalkan di main PS ada offense, ada defense kan ya. Jadi ada yang nge-offense, lalu ada yang sisi defensif untuk melakukan patching, penambalan dari sisi keamanannya. Oke, mungkin perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Windayani. Saya asli Malang juga, sama. Jadi saya, ya benar kata si Ibu Sotia tadi, saya SMK di SMK Telkom Malang, jurusannya TKJ di 2008. Lalu sampai 2011 TKJ, lalu di situ saya langsung kerja pertama kali kerja di Q2 Technologies itu 2011. Jadi lulus SMK langsung kerja, itu pilihan ya. Nah, kerja lalu setahun setelah kerja saya kuliah di Teknik Informatika 2012. Jadi ini kasarannya jadi kerja sekaligus sambil kuliah. Lalu ini di Q2 Technology sendiri saya ada beberapa divisi yang saya masuki di sana. Ada Security Operation Center, Security Engineer, lalu Penetration Tester. Jadi kalau tadi saya bilang ada offensive sama defensif, yang defensif ini yang dua di awal, Security Operation Center ini lebih ke monitoring keamanan sistem, lalu Security Engineer lebih ke implementasi ya, mulai dari instalasi, konfigurasi, sampai maintenance produk security. Mungkin kalau teman-teman tahu produk security ada banyak macamnya tuh, bisa firewall, bisa IPS dan lain sebagainya. Tapi kalau ini lebih ke sistem. Lalu penetration tester. Nanti ini akan di berikutnya. Lalu, nah sekarang saya di KPMG sebagai security consultant. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi kan kita kan dulu kan ini berarti sama-sama TKJ ya dulu ya, sama-sama TKJ. Kalau di SMK Telkom itu ada dua jurusannya, ada TKJ sama RPL. Saya masuk ke jaringan. Nah, kan kita kan kondisi sekarang kan nggak tahu nih, sebenarnya di luar sana itu ada apa aja sih. Nah, ini sedikit gambaran. Jadi di career path itu, kalau misalkan dari IT itu banyak banget di luar sana. Jadi nggak usah takut, itu banyak banget lowongan di luar sana. Mulai dari technical support, helpdesk. Ini pun juga technical support, itu juga ada levelingnya, level 1, level 2, level 3. Mungkin teman-teman yang tahu tentang, ya mungkin router ataupun server, kan dia kan perangkat kan. Nah, itu juga kalau misalkan ada error di sisi servernya, sisi ini kok bisa merah, kedap-kedip kayak gimana, itu ada spesialis di situ, technical support. Lalu ada networking, ya mungkin teman-teman TKJ bikin networking ya, untuk yang RPL, programming itu juga udah ada, career path-nya, bisa jadi developer di web, ataupun developer di mobile pun juga ada Android, ada iOS, itu banyak sekali di sana. Bahkan ada yang bisa ke spesialis ke hardware ataupun OS. Nah, sekarang saya di Information Security yang ungu di tengah itu. Ya ini jadi dulu kan berarti kan saya TKJ, dari TKJ berarti masuknya ke networking kan. Saya belajar networking, lalu juga belajar hardware, OS, produk, lalu sekarang ke information security. Jadi nggak menutup kemungkinan dari teman-teman yang TKJ ini bisa nyebrang. Oh, saya dulu jaringan, cobalah ke programming gitu. Nah, itu memungkinkan sekali, tergantung dari ketertarikan teman-teman semua. Jadi dari katakanlah dari networking ke programming, atau mungkin dari programming ke desain, ataupun dari teman-teman yang dari grafik, multimedia, ingin fokus di multimedia juga bisa, bikin fokus di networking juga bisa, banyak sekali di luar sana. Jadi nggak usah takut. Nah, lalu kalau misalkan di dunia ilmu itu,
garis besar ada generalis, spesialis, dan versatilis. Jadi kalau spesialis misal nih, dia itu akan dalam, deep, di skillnya dalam sampai ya mungkin sampai dari katakanlah kulit sampai inti-intinya, cuman pengetahuannya nggak banyak, jadi dia ada di satu katakanlah jaringan, di jaringan deep sampai dalam, misalnya katakanlah pertama belajar IP, subnetting, lalu ke routing, switching, lalu ke topologi, lalu ke infrastruktur, sampai dalam. Nah, kalau generalis, dia belajar semuanya. Misalkan bisa belajar multimedia, belajar programming, belajar networking. Nah, cuman nggak terlalu dalam. Lalu ada versatilis, ini kita belajar semuanya dan juga dalam di situ. Nah, ini sebenarnya sih hanya gambaran aja ya. Pesan saya sih lebih ke minat teman-teman semua ada di mana. Karena lebih ke passion-nya. Passion tuh lebih ke di mana kita tuh ketika ngelakuin sesuatu bisa sampai lupa, kayak lupa jam gitu kan. Tahu-tahu udah malam belajar sesuatu. Nah, terus tahu-tahu capek, cuman seneng gitu. Nah, itu lebih ditekankan di situ sih. Jadi, apa yang teman-teman semuanya senang, pelajari, kerjainnya terus. Capek, kerjain aja. Jadi, pokoknya capek, senang gitu loh. Berarti itu passion-nya. Misalkan passion saya di networking, ya udah belajar aja gitu. Belajar, serap semua ilmunya dari Mbak Sotya. Nanti itu pasti akan berguna di luar sana. Karena terbukti, ya benar sih, SMK bisa itu asli, itu asli. Jadi, saya udah buktiin sendiri. Jadi kalau misalkan ini dibandingkan sama yang ini ya, begitu kita lulus dari SMK, kan teman-teman tahu kan, SMK itu sudah dibekali dengan pengalaman secara teknis, lalu pengalaman di dunia pekerjaan seperti kayak gimana, ketemu orang, handle pekerjaan seperti kayak gimana, lalu ya time management juga. Nah itu kalau misalnya di-compare, dibandingin sama yang anak kuliah, itu bisa diadu. Itu berguna banget SMK sebenarnya. Cuma nanti ya tergantung pilihan teman-teman sih, mau lanjut kerja atau kuliah itu bebas. Nah, lalu di organisasi atau di perusahaan itu seperti apa sih information security itu? Jadi kalau yang pengalaman saya itu ada yang namanya entry level, mid level, sama senior management. Jadi di entry level itu kita belajar semua hal teknis di situ, utak-utik, ngoprek-ngoprek, ya bikin programming, lalu ya di sini ada beberapa contohnya. Security engineer itu defensif, incident responder itu juga defensif, forensic expert juga defensif. Lalu untuk ofensifnya ada penetration tester, ethical hacker, vulnerability assessor. Nah ini kita belajar semua terkait hal-hal teknis di dalam sini. Lalu mid level mulai beranjak ke bagian leadership. Leadership gimana cara memimpin orang, gimana cara ngajarin orang, gimana cara handle orang, gimana cara distribusi pekerjaan. Nah semakin ke atas lebih ke manajemen. Jadi gimana mengembangkan suatu perusahaan. Lalu nah tadi kan saya bilang tentang offensive security ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam security itu ada 3 tim, ada red team, blue team, dan juga purple team. Red team ini istilahnya lebih ke menyerang, ya gampangnya kayak gini lah, hacker gitu. Jadi kita jadi hackernya untuk menyerang sistem misalkan katakanlah teman-teman RPL bikin program, nah kita serang tuh di situ. Kita coba jebolin aplikasinya, itu red team. Kita ngelakuin eksploitasi, kita ngelakuin hacking segala macam, itu red team. Lalu di blue team itu lebih ke gimana cara ngelindungin diri dari sisi sistemnya. Oh mungkin kita katakanlah untuk mencegah SQL injection perlu dilakukan escape input, lalu melakukan parameterize di sisi input yang bisa dimasukin oleh attacker. Nah lebih ke defensif di situ. Begitu juga untuk forensik, lalu juga infrastruktur sendiri juga ada sistem keamanannya sendiri. Misal yang paling gampang, HTTP sama HTTPS. Kan HTTP itu berarti kan koneksi yang nggak ke-encrypt. Nah, kalau HTTPS berarti dia sudah di-encrypt di sana.
Terus misal ya port, SSH, segala macam itu juga udah ada cara ngedefense-nya seperti apa. Kalau partner tim itu berarti dia ngelakuin penyerangan, tapi dia juga ngelakuin defense, jadi setengah-tengah nih. Nah, lalu jadi kan saya kan di KPMG ini sebagai penetration testing ya. Jadi sebenarnya apa sih penetration testing itu sendiri? Jadi penetration testing itu adalah kita itu kerjanya ngelakuin uji keamanan terhadap ya baik itu komputer sistem, network, application untuk menemukan celah keamanan di sana yang bisa kita eksploitasi. Eksploitasi ini termnya lebih ke kita bisa dapat apa sih dalam sana, misalkan bisa mendapatkan keuntungan atau misal bisa menjatuhkan reputasi dan segala macam yang merugikan dari sisi korban dan menguntungkan dari sisi kita, itu eksploitasi. Nah, pentest ini kita ngelakuin hacking di sana, hacking yang beretika. Jadi kalau teman-teman tahu hacker kan di luar sana itu ada 3 ya, black hat, grey hat, sama white hat. Nah, hacker yang black hat ini lebih ke penjahat kan. Kalau misalkan white hat ini lebih ke yang menjaga. Jadi yang sana melakukan penyerangan, yang white hat-nya dia ngelakuin penjagaan dari sisi sistem. Ada namanya grey hat tengah-tengah. Nah, jadi kerjaan saya itu ngelakuin hacking secara legal dan dibayar. Nah, itu jadi enak nih. Jadi kita ngelakuin kejahatan secara legal dan dibayar. Itu kerjaan saya. Nah, pasti tujuannya di sini. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi celah keamanan di suatu organisasi. Jadi jangan sampai nih ke depannya beneran ada hacker yang beneran, dia bisa masuk ke sistem kita, obrak-abrik di situ, tarik semua data yang ada di dalam, lalu dijual katakanlah, atau dipublikasikan yang sifatnya rahasia gitu, atau mungkin seperti itu. Jadi jangan sampai ke depannya itu akan terjadi kayak gitu. Makanya perusahaan itu butuh yang namanya penetration testing. Nah, nanti kerjaan saya jadi ketika kita melakukan hacking, kita juga kasih rekomendasinya seperti apa. Pak, untuk menutupin celah ini, misal di sisi network ya, Pak, port SSH Anda terpublik ke internet, jadi orang-orang bisa ngelakuin brute force ke situ. Nah, ini kebetulan kita bisa dapat nih, kita bisa masuk ke dalam server Bapak, jadi kita bisa mengekstrak semua data yang ada di server kan, jadi tolong tutup port SSH-nya. Misal kalau dari sisi programming, Pak, ini Bapak ada fitur upload nih, file upload gitu kan, upload KTP katakanlah. Nah, di upload KTP ini kita bisa inject nih malware di dalam situ. Yang malware ini akan ngelakuin komen ke dalam sistem. Jadi kita bisa ngelakuin execute comment dari webnya. Nah, itu kan bahaya nih. Jadi dia bisa masuk ke dalam server dan ngelakuin hal kejahatan di dalamnya. Nah, cara benernya kayak gini-gini Pak. Nah, itu tugas saya di situ. Jadi ngelakuin hacking sekaligus memberikan gimana sih cara menambalnya. Nah, sebenarnya teman-teman ini pun juga secara nggak langsung ya, secara nggak sadar, secara real life itu juga ngelakuin hal yang sama. Mungkin kalau pernah main Harvest Moon itu ada yang namanya Game Shark ya, main PS gitu kan, Game Shark buat ngemaksimalin uang atau membeli semua apa yang ada di situ. Nah, itu juga masuknya hacking. Lalu misal cheat engine, pernah pakai cheat engine kan ya, kurang lebih. Jadi ya misalkan kita main game gitu pakai cheat engine buat ngelakuin serangan yang gitu, yang jadi gampang gitu ngelakuin leveling gitu. Lalu kalau misalkan pernah main, ini dulu saya main Racing Force Online gitu, dia ada bug di situ. Nah, bug-nya dia bisa buat narik monster-monster buat dikumpul lalu dimatiin semuanya di situ. Nah, itu kan sebenarnya itu hacking sebenarnya. Cuman kita nggak sadar aja kita ngelakuin itu. Jadi ada bug yang kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu ini apa sih pentester itu? Ini yang kalau misalkan sekarang itu
sampai sekarang pun saya juga susah kalau misalnya ditanya, Mas Ahmad, kamu di Jakarta kerjanya apa gitu? Kalau misalkan security gitu, ya kalau di kampung gitu kan, bayangan security kan ya coba apalah security gitu, mungkin jaga keamanan gitu kan di pos gitu. Nah susah buat jelasinnya. Oh mungkin saya mah IT gitu, IT komputer gitu. Udah soalnya susah buat ngejelasin ke ya katakanlah orang tua dan teman-teman yang di sana gitu. Ini ilustrasinya ya. Pentester itu kalau misalkan dilihat sama teman-teman kita kayak main game karena emang ada GUI, ada CLI. Lalu kalau ya orang tua ngelihatnya oh belajar gitu kan karena kita laptopan setiap hari. Nah, kalau di komunitas, ini hacker nih, ini hacker gitu. Hacker yang sebenarnya di Indonesia bakal menganggap wah ini mah baru mulai ini. Karena istilahnya script kiddies gitu, kalau teman-teman pernah dengar. Jadi download dari internet, scriptnya kita pakai buat hacking gitu. Jadi download pakai toolsnya juga download pakai gitu. Nah, cuman dari sisi kita ngelakuin hal yang luar biasa gitu. Nah, sebenarnya ya kita ngelakuinnya ya laptopan aja. Mungkin kalau teman-teman tertarik ada banyak filmnya. Ini hack Mr. Robot si Elliot dari F Society kalau misalkan pernah nonton, bagus. Buat ini menarik minat. Lalu kenapa sih sebenarnya pentest itu dibutuhkan ya? Nah, ini lebih jadi kalau misalnya gini, saya dulu waktu SMK kelas 1, kelas 2, kelas 3 dibandingkan dengan zaman sekarang yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayak adik-adik semuanya ini pasti lebih jago adik-adik semuanya lah. Karena ya dari sisi orangnya yang dulu saya mungkin masih kuno gitu kan, sekarang semuanya udah modern, jadi orang yang jago itu tumbuhnya lebih cepat. Nah, ini semakin banyak orang jago nih di zaman-zaman sekarang. Nah, lalu ada yang namanya perkembangan teknologi. Kalau dulu mungkin ya masih handphone masih biasa gitu ya. Sekarang sudah ada smartphone, lalu juga semuanya sudah serba online, udah ada cloud dan segala macam. Jadi perkembangan teknologi ini pesat banget gitu. Nah, di samping itu semakin banyaknya orang yang jago dan paham tentang teknologi, ini ada dua nih. Ada orang baik, ada orang jahat. Nah, orang jahat yang jago teknologi itu juga banyak sebenarnya. Jadi makanya ada yang penipuan. Misal nih yang paling gampang, pernah nggak dapat kayak SMS, Anda dapat hadiah gitu. Anda dapat hadiah berapa juta gitu, 100 juta katakanlah. Untuk ambil hadiahnya ada di link ini gitu lewat SMS. Jadi kan maksudnya penipuan kayak gitu kan banyak. Berarti dia jago di sisi teknologi, dia juga jago maksudnya dalam buat menipu gitu, kayak gitu banyak. Kalau misal yang lagi kayak dulu lah papa minta pulsa gitu kan, dia memanfaatkan teknologi untuk melakukan kejahatan. Misal yang di ATM kan banyak kan kejahatan di ATM. Jadi begitu dia masukkan kartu ATM-nya di ATM-nya sudah dipasang alat untuk melakukan copy data di situ. Jadi datanya bisa di-copy, jadi bisa diduplikat kartu ATM-nya, nanti gimana caranya buat dapetin PIN-nya. Mulai dari ya berlagak seperti, oh ini Pak, ini saya bantu ya, oke Bapak kesulitan di sini gitu kan, ATM nyangkut gitu. Ya coba dipepet, dikorek-korek buat dapetin si PIN ATM-nya. Jadi kenapa penetration testing dibutuhkan? Karena kayak gitu, jadi kejahatan itu sekarang di dunia maya itu banyak sekali. Jadi nggak sebatas kayak nyolong yang begal gitu, bahkan secara digital itu banyak di sana. Nah makanya perusahaan itu kalau misalkan membuat sistem, baik itu web atau aplikasi apapun itu, lalu juga infrastrukturnya di dunia global sana, di dunia itu ada namanya security standard. Misal OAuth ini standar keamanan ketika kita ingin membuat aplikasi web kayak gimana. Ada juga yang untuk mobile, Android dan juga iOS itu juga ada standarnya. Lalu ada ISAF lebih ke infrastruktur, lalu Metri ini lebih ke gimana secara attack-nya. Bahkan di luar sana
cara hacking itu juga benar dijelasin. Ini kayak gimana, ini kayak gimana. Lalu ini metodologi ya. Jadi kalau misalkan di saya itu untuk melakukan pentest ataupun hacking itu ada yang kita ikutin cara-caranya secara terstruktur. Jadi mulai dari planning kita tentukan dulu. Ini kan saya kan sebagai konsultan ya. Kalau misalnya di KPMG ini, jadi ada kaitannya dengan kantor saya dengan perusahaan yang lain. Jadi kita ngelakuin penetration testing di perusahaan A katakanlah. Nah ini kita lihat dulu goals-nya apa, pentestnya, aplikasi apa yang mau kita cek, kita mau kita pentest gitu. Scoping-nya harus jelas, lalu kapan, dari kapan sampai kapan, lalu pakai metode apa, kayak gitu. Lalu reconnaissance, ini ya kita gali semua informasinya dari aplikasi itu, bisa lewat internet, kalau misalnya jadi publish, ada OSINT, kita coba cari, kita bisa masuk dari mana. Ini metodologinya ya, jadi cara hacking yang terstruktur kayak gimana. Kita cari, collect informasi semuanya, dari mana kita bisa masuk, mungkin dari inputan yang ada di sana, fitur-fitur yang ada di sana, ya kita cek, lalu bisa jadi kita dari Google Doc, kita kumpulkan semua informasinya. Nah, di target evaluation ini, saya melakukan evaluasi nih, aplikasinya itu dia nawarin fitur apa aja sih? Nah, katakanlah tadi ada inputan, lalu ada file upload juga, lalu ada misal fitur change password, misalnya kayak kita lihat tuh di situ alur aplikasi ini berjalan kayak gimana. Oh, dari halaman A ke halaman B, ke halaman C, ke halaman D. Nah, secara logik kayak gimana, kita petakan, kita analisa, oh tahu nih cara kerja aplikasi kayak gini gitu. Nah, di target evaluation kita juga ngelakuin scanning di situ untuk mencari celah keamanan di sana. Toolsnya banyak. Lalu setelah itu kita juga cari tentang public exploit. Public exploit ini istilahnya script untuk melakukan hacking yang sudah tersebar di internet. Itu banyak. Kita cari dari situ. Nah, masuk ke exploitation, kita melakukan penyerangan di sana. Baik melalui aplikasinya, dari sisi network-nya, maupun dari sisi bisnis logic yang ada, yang ditawarkan dari aplikasi. Nah, lalu ada post exploitation dan pre-flight escalation ini. Jadi misalkan pre-flight escalation ini untuk menaikkan level. Jadi ketika kita bisa masuk ke dalam sistem, kita bisa level up ke level yang paling tinggi. Nah, di sini tujuannya untuk mendapatkan semua informasi, misal database kredensial, user and password, file konfigurasi, dan juga kayak semacam dokumen-dokumen yang bersifatnya sensitif di perusahaan. Lalu reporting. Ini jadi bedanya black hat sama white hat. Ini kita setelah kita ngelakuin hacking, kita bikin tuh laporannya dari awal sampai akhir secara detail di situ. Dari langkah A ke langkah B gimana, ke langkah C gimana, sampai bisa mendapatkan akses ke dalam gitu. Kita tulis di situ secara lengkap dan juga kita memberikan rekomendasi di sana. Yang saya bilang, jadi cara nambalinnya gimana, cara fixnya gimana. Lalu kita juga buang semua script terkait eksploitasi dalam sistemnya. Oke, lalu di luar sana itu sertifikasi itu penting. Jadi selain kita punya ilmu terkait teknis, kita juga butuh sertifikasi. Ini contoh aja ya. Jadi ini ada CEHM punya saya lah, sertifikat ethical hacker sama CPPT ini. Jadi yang ingin saya tekankan sih, hacking sendiri itu harus beretika. Jadi nggak boleh ugal-ugalan, nggak boleh ya suka-suka gitu, karena di Indonesia ini ada undang-undang di situ kan, undang-undang ITE. Jadi jangan sampai kita itu bersinggungan di sana, karena ini bisa dua sisi nih.
bisa kita di-hire atau kita masuk jeruji besi. Nah, ini bahaya gini. Jadi buat hackingmu juga ada etikanya. Nah, sertifikasi ini penting kenapa? Jadi dunia profesional itu selain melihat pendidikan, yang dilihat juga sertifikasi. Karena begitu orang itu punya sertifikasi, kayak HR maupun rekrutmen gitu bisa tahu, oh ini orang punya pengalaman gitu. Buktinya apa? Buktinya sertifikasi. Jadi semacam kayak jaminan bahwa ini orang itu jago gitu katakanlah. Nah, jadi semakin sertifikasinya banyak gitu, yang bagus, nah itu lebih enak buat kita mencari pekerjaan. Atau mungkin dari pekerjaan satu udah bosan itu pindah ke tempat yang lain, pindah-pindah itu lebih enak. Lalu ini lebih ke untuk pentest itu sendiri, gimana sih kita bisa belajar gitu. Bisa dari CTF, Capture the Flag. Capture the Flag ini lebih ke di sana ada banyak dari mulai networking, mulai dari gimana ada forensik juga, ada reversing di sana, ada banyak di sana. Jadi buat latihan gimana cara ngehack gitu. Kompetisinya juga banyak, yang free juga banyak. Lalu hack the box ini juga sama, gimana cara ngelatih kita untuk melakukan hacking ke dalam sistem. Di sana dia akan sediain beberapa macam server yang yang legal buat dilakuin attack, karena emang desain khusus buat orang-orang melakukan hacking di sana. Lalu ada Vulnhook, ini bentuknya VMware ataupun VirtualBox yang kita bisa download di lokal kita. Jadi kita bisa latihan di situ. Lalu ada DVWA, ini untuk latihan pentest atau latihan hacking di web aplikasi kayak gimana. Di sana disediain, kita bisa download dari GitHub, install aja di lokal, bisa pakai XMPP. Di sana ada levelingnya, level easy, medium, sampai insane kalau nggak salah. Jadi untuk tipe-tipe attack-nya pun juga ada di situ. Source code-nya juga kita bisa lihat. Source code yang vulnerable itu kayak gimana sih? Nah, itu bisa dikasih tahu di situ. Lalu ada bagi juga, ini kurang lebih sama. Lalu untuk mobile app pun seperti Android itu juga ada DVIA. Ini contoh artikel. Jadi sebenarnya hacking itu seru. Ini bahkan ini liputan 6 ya, 2018-2019 kalau nggak salah. Ini dia dapetin RCE, Remote Command Execution, dari aplikasi webnya si NASA. Dia bisa execute command ke OS. Ini anak Tangerang kalau nggak salah, 2018-2019. Nah, ini yang dari Pasuruan, dia juga pernah dapat ini $7.500 dari Google. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman hobi gitu ya, selain bekerja, ini juga ada jalur yang nggak official gitu. Ada yang namanya bug bounty. Nah, itu semacam kayak platform yang nawarin, kalian coba hack saya gitu. Kalau misalkan nemu temuan yang kritikal gitu, nanti akan saya bayar. Nah, ada banyak contohnya, misal kayak HackerOne, lalu Bugcrowd, dan segala macam, ada banyak. Ini contoh yang ya, dia dapat €250 itu. Ini dapat $2.000. Jadi kalau misalkan hobi itu bisa sembari nyambi gitu, cari-cari bug bounty. Ini legal. Nah, lalu ini terakhir ya. Jadi teman-teman jangan patah semangat, karena dunia IT itu luas dan IT itu sekarang dibutuhkan banget. Pelajari semuanya mumpung masih sekolah, pelajari semuanya, dapetin semua ya ilmunya dari guru-guru yang ada di situ. Jangan pernah nyerah. Lalu ya satu lagi, kalau misalkan di luar sana tuh di dunia pekerjaan, attitude itu juga penting. Attitude lebih ke sikap kita di perusahaan. Ya misal ya perilaku kayak keseharian gitu.
itu bakal dinilai di sana. Jadi orang jangan kayak malas-malasan atau suka bohong, lalu ya yang jelek-jelek lah. Kita attitude itu bakal dinilai, perilaku kita di perusahaan itu bakal dinilai. Nah, kurang lebih itu sih, itu yang terakhir. Saya balikin ke Ibu Sotia. Oke, terima kasih Mas Ahmad atas pemaparan materinya yang cukup menarik. Ya. Kalau saya sih mulai seneng di dunia network security ini ya, dan saya pengen siswa SMKN 4 Malang itu juga mulai mempelajari ini ya. Jadi mulai tahu, kalau sudah tahu kan bisa mulai tertarik untuk mempelajari. Jadi salah satu salah satu unit atau bagian bidang di IT itu adalah keamanan jaringan ya. Jadi mungkin kita selama ini masih belum tahu, dan di sana juga ada karir yang cukup menjanjikan, yang sangat menjanjikan malah sebenarnya ya. Kalau tadi materi dari Pak Ahmad adalah karir, sebenarnya perjalanan karir juga ya Pak ya yang awal. Iya, jadi mulai beliau sekolah anak SMK di SMK Telkom, kemudian sampai merantau ke Jakarta ya. Iya. Ya, setelah sama lagi ya, kita tuh alma mater ya di SD ya. Iya, jadi ini jadi Pak Ahmad ini adalah teman saya SD dan SMP sebenarnya ya. Jadi saya tidak expect sama sekali awalnya kalau ternyata saya punya teman yang keren banget ya, certified ethical hacker ya. Dan ternyata baru-baru ini aja saya tahu. Nah, jadi itu juga salah satu faktor X ya yang mungkin kita nggak tahu. Ternyata kita itu teman kita mungkin ya, teman kita punya pekerjaan yang yang bisa kita mintai ilmunya ya. Bisa dimanfaatkan. Bisa. Iya, teman itu berguna sih, Bang. Iya. Oke ya. Mungkin saya buka pertanyaan ya, buka sesi tanya jawab untuk peserta ya. Silakan kamu boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti saya bacakan, atau boleh juga kalau mau bicara langsung, tanya langsung juga boleh. Silakan klik tombol raise hand ya. Kemudian nanti host akan mempersilahkan untuk bertanya. Silakan boleh ya, yang mau bertanya boleh ditulis, kalau malu ditulis di kolom chat aja. Ada itu yang tanya? Iya, oke. Saya bacain ya ini. Ini dari Darel kelas 10 TKJA ini ya. Assalamualaikum, permisi Pak Bu. Saya mau bertanya untuk tingkat efektivitas ya. Apakah ransomware lebih berbahaya dibandingkan Trojan dalam hal pencurian data? Nah ini kayaknya udah mulai belajar ke arah malware ya ini. Oh, bagus. Oke, silakan mungkin Pak. Jadi pencurian data ya. Kalau misalkan dibilang lebih berbahaya mana, semuanya berbahaya sih. Tergantung bagaimana si hacker itu bikin aplikasi trojannya, bikin bagaimana ransomnya. Cuman kan kalau ransom itu biasanya yang diserang itu selain dari datanya juga psikologis si korbannya. Jadi kan begitu dia ransom kan begitu akan ada bacaannya tuh. Misal dia akan encrypt nih semua data dalam situ dan dia akan kasih tenggat waktu. Kalau misalkan Anda nggak bayar nih dalam jangka waktu katakanlah sehari, akan saya hapus semuanya. Ya kan misalkan lebih ke psikis dari orangnya ya. Kalau misalnya orang kagetan gitu, lalu juga bingung, nggak bisa nanya ke siapa-siapa, ya mau nggak mau kan. Kalau misalnya bisa bayar, kalau nggak ya udah pasrah gitu kan. Nah, kalau Trojan juga sebenarnya berbahaya juga, tergantung sih sejahat apa program Trojannya. Ya, kan tergantung gimana dia bikinnya, mungkin bisa buat curi data aja, atau sebarin virus. Ya, tergantung sih, banyak caranya.
tergantung ininya juga ya, script malware-nya sendiri ya. Iya, betul. Oke. Mungkin Pak Ahmad pernah menemukan kasus kayak gitu ransomware, kan beberapa tahun belakang sering ada ya. Ya, banyak. Ya, kalau nggak nemu sih, dengar-dengar cerita aja. Ada di bank juga, bank pun juga pernah kena ransomware ya. Wow. Dan dia lewat, kalau nggak salah, lewat file sharing port 445 gitu ya, file sharing gitu. Dia nyebar dari situ. Karena ya ada juga yang nggak semua komputer itu ke-patch. Jadi masih vulnerable terhadap ransomware. Jadi dia masuk, ya dia nyebar, lalu encrypt semua di sana. Ya, cara ngendaliinnya ya bisa diputus komunikasinya biar dia nggak nyebar, lalu dianalisa di situ. Oke. Nah, itu bahaya sih emang sih ransomware sih. Oke ya. Ya, jadi kalau kita nggak punya dana untuk menebus data kita, ya udah akhirnya pasrah ya. Ya, pasrah. Cuman kan kalau di infrastruktur itu juga ada yang namanya metode Backup. ya Recovery. backup ataupun di CDRC. Jadi kalau misalkan ada kenapa-napa masih ada yang bisa diselamatkan. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Bu, bagaimana cara menggunakan serangan DDoS? Mungkin dijelasin dulu mungkin ya Pak ya, Ini mau ngapain? DDoS Mau ya. video sekolah atau gimana? Oh ya, anak-anak ya, kalau kita belajar dari sini, maksudnya kamu udah mulai tahu istilah-istilah keamanan jaringan. Tolong jangan dipraktekkan ke web manapun yang kamu tidak punya hak ya. Bahaya ini ya. Jadi tolong kalau mau nyoba, saya ada fasilitasnya ya. Bilang aja sama saya, nanti saya beri server saya, nggak apa-apa ya. Oke, silakan Pak. Oke, DDoS ya. Distribute Denial of Service. Kalau DOS kan jadi gini. Kalau secara konsepnya ya, ketika kita ngelakuin ini three-way handshake TCP. Jadi ngelakuin minta request kan, terus dia akan kasih respons kan di sana. Nah, lalu dia akan kirim respon lagi. Jadi, nah kita itu ngakalin di situ. Jadi DOS itu ketika ngelakuin request, diberhentiin dia di sana. Jadi nggak dilanjutin sampai prosesnya selesai. Jadi kan kirim, dia akan nyangkut, kirim lagi, nyangkut, sampai banyak banget. Yang akhirnya si server ini memorinya nggak kuat atau trafficnya nggak kuat, dia akhirnya mati buat jalanin servernya. Nah, kalau di DOS berarti ini biasanya bisa pakai zombie, yang maksudnya komputer-komputer yang udah pernah kita hack sebelumnya. Kita manfaatin trafficnya dia, bandwidth-nya dia untuk ngelakuin DOS ke target yang mau kita serang. Nah, ya kurang lebih sama sih konsepnya. Jadi kita membanjiri nih si server ini biar dia nggak bisa ngeproses data yang kita minta. Jadi semakin banyak yang request, kan otomatis dia kan prosesnya semakin banyak nih, semakin gede yang dibutuhkan kan. Nah, semakin banyak dia nggak bisa handle, dia akhirnya crash. Kayak gitu. Oke, ya. Itu ya konsepnya. Atau menanya tekniknya atau toolnya maksudnya? Teknis tools. Silakan dipelajari sendiri, banyak sekali ya resource-nya di internet. Oke, ya itu DOS ya, DDoS atau DOS denial of service. Jadi intinya menghentikan layanan server ya. Iya, betul. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, permisi saya mau bertanya, apakah mempelajari banyak bidang IT adalah hal yang baik, bukannya belajar banyak bidang itu menyebabkan tidak fokus dalam belajar? Oke. Apakah ada tips untuk belajar banyak hal namun tetap fokus pada setiap hal yang dipelajari, Pak? Oke. Oke. Oke, silakan, Pak. Ini lebih ke menurut saya ya. Menurut saya belajar itu baik. Belajar itu baik dan buat fokus di banyak hal itu susah. Karena kita mesti tahu dalam banget kan. Kalau bilang baik mah, ya baik. Cuman susah pasti cara biar bisa fokusnya. Nah, kalau saran saya sih, pelajarin aja yang menurut teman-teman nih
menyenangkan gitu. Passionnya di mana? Oh, senang nih ngelakuin hal ini gitu. Fokus aja di situ dulu. Toh nanti bakal merembet sih ke sebelah-sebelahnya pasti juga. Di saya pun nanti juga ya kan akhirnya ya belajar semuanya. Iya. Tapi buat menarik minatnya, lakuin aja yang menyenangkan menurut teman-teman semua. Oke. Iya, jadi kamu ini masih muda ya, masih sekolah, jangan terbiasa mengkotak-kotakkan diri, oh saya anak TKJ, saya anak RPL, Betul. saya anak MM ya, karena kita nggak tahu apakah memang itu passion kita ya, terkadang kita nggak tahu. Jadi belajar aja semua bidang ya, apalagi kamu masih muda ya. Terus siapa tahu ketika kamu belajar itu kamu benar-benar menemukan passion kamu, menemukan apa yang kamu sukai ya itu. Jadi satu lagi, jangan sampai, karena kamu ini masih awal ya belajar IT, baru 1-2 tahun ya. Nah itu jangan sampai merasa menjudge diri sendiri, aduh IT kok susah ya, saya alih jurusan aja lah ya. Nanti kalau kuliah ngambil sastra aja ya. Nah jangan gitu, jadi dicoba dulu ya, dicoba terlebih dahulu itu. Oke. Lanjut. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, dari pengalaman Pak Ahmad, celah mana yang sering digunakan hacker untuk membobol atau masuk ke suatu web atau server? Oke, ini dari Syahrul Ramadan, kelas 12 TKJ A. Celah mana bisa ada dari SQL injection, dari URL-nya ketika dia nampilin ID tuh dia nggak dicek input yang dimasukin sama user. Lalu juga ada dari yang tadi saya bilang file upload, kan kayak upload gambar kan, normal kan bilang upload gambar. Iya. Cuman kalau kita ganti gambar dengan malware, apakah dia akan ngecek? Tergantung kan. Nah itu ada di situ. Yang paling sering sih itu sih SQL injection, upload malware. Lalu juga dari ini kalau misal directory listing, jadi ada path yang dia nggak diblok di situ, jadi kita bisa dapat info, oh ini folder di dalam server ada, ternyata ada ini gitu. Nah itu bisa ditarik semuanya. Ya jadi yang paling gampang memang kayaknya SQL injection kayaknya paling sering ya. Jadi kalau ya login gitu, username dikasih query gitu, dikit aja udah bisa bobol. Kemudian itu tadi ya Pak ya, upload file ya, yang nggak di sanitize dulu ya. Jadi bisa ngupload macam-macam di situ. Kemudian directory listing juga, ini yang kelas 12 pasti udah paham. Kalau biasanya kita bikin web server itu pasti nggak pernah dimatiin directory listingnya ya, pasti bisa kalau dikasih slash directory-nya gitu bisa kelihatan semua kayak FTP gitu ya. Nah itu bahaya sekali. Oke, lanjut. Pak, tutorial jadi hacker. Gimana ini? Silahkan ditanggapi Pak. Tutorial jadi hacker. Apa ya? Ini mah luas ini jawabnya juga. Iya. Ini maksimalkan ide jahat kalian. Okay. Jadi gimana cara kita bisa berpikir kreatif untuk mendapatkan keuntungan nih dari yang kita lihat. Jadi ini bisanya gini, mungkin bisa nggak sih kalau gini, bisa nggak sih kalau dia gini. Nah kan otak jahatnya tuh main tuh di situ. Iya, cuman tetap dalam jalan yang benar gitu ya. Iya. Gitu. Iya, betul banget. Jadi kalau kita mau belajar jadi ethical hacker itu pola pikirnya harus diubah ya Pak ya. Jadi kalau selama ini mungkin anak TKJ bisanya membangun sistem ya. Nah ini gimana caranya menyusup, membongkar sistemnya. Nah iya, jadi mindsetnya ini emang perlu dibangun kembali. Kalau tutorial banyak sebenarnya ya. Banyak banget di YouTube itu, banyak, tinggal kamu mau belajar apa ya. Mau belajar apa itu banyak sekali. Nah, oke. Video tutorial singkat.
Apa fitur apa ya? Banyak itu di YouTube Ya. banyak. Atau mungkin kalian mau nyuruh Pak Ahmad buat jadi YouTuber gitu. Emang kamu mau subscribe? Banyak banget ya Pak ya. Banyak. Atau mungkin Pak Ahmad punya rekomendasi resource untuk belajar apa ya? hacking? Kalau mau latihan sih ya dari yang tadi itu cukup sih. Iya di web yang itu tadi ya. Di WA, lalu udah kalau hack server ya hack the box itu juga atau full hook itu juga ada di hacking articles tutorialnya. Jadi emang udah banyak sih banyak tinggal cari aja sih. Iya banyak ya. Mungkin ini ya, mungkin kalau yang pengen mulai belajar hacking bisa mulai cari-cari tentang capture the flag mungkin ya Pak ya. Ya banyak tantangan-tantangan atau challenge yang bisa kamu mainkan untuk nyari sesuatu ya, nyari flag di situ. Ada banyak seru sih sebenarnya kalau saya bilang dunia keamanan jaringan ini apa ya Pak ya, bisa dibikin kayak game gitu ya sebenarnya. Iya, benar. Ya, kompetisinya juga banyak, bahkan yang se-Indonesia juga ada. Jadi, iya benar-benar yang apa ya, kamu bisa belajar ini tuh, bisa belajar IT itu dengan fun itu ya di cyber security ini sih kalau menurut saya. Ya, jadi itu tadi aja udah ada red team, blue team ya, kayak mau ngapain aja ya. Emang gitu ya. Iya. Emang gitu. Jadi juga benar sih katanya Pak Ahmad kalau kita harus menggali apa ya, sisi hitam kita gitu. Jadi gimana caranya sih jadi ini ya, membobol sesuatu ya. Udah ada web gitu, udah bagus web. Kalau mau login pakai username password, bisa nggak sih kalau nggak pakai username password kayak gitu? Iya. Gitu. Ya, jadi menggali sisi nakal kita ya. Itu. Apa biasa dulu hidup kita. Ya. Betul. Oke, lanjut. Ini pertanyaan niat apa kayak dia nih? Orang yang pelupa bisa jadi hacker nggak? Bisa lah pasti lah. Iya. Santai. Bisa. Iya, masa kamu masih muda lupaan sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Aplikasi Termux di Android itu katanya bisa dibuat ngehack. Apa benar, Pak? Mungkin ya Termux kan kayak CLI di Android kan. Oh, ya kayak dia itu komen di Android, cuman kalau di Android tuh ya Android sama iOS tuh sebenarnya udah dibatasin dari Google-nya sendiri, dari iPhone, dari Apple-nya. Jadi meskipun pakai Termux itu nggak akan bisa masuk ke dalam sistemnya Android. Jadi ya ngehack Android mah mesti jadi root kan. Jadi kita bisa nge-root si Android atau nge-jailbreak si iPhone biar kita masuk ke handphone itu sebagai root di HP-nya. Ya pakai Termux juga. Yang nge-rootnya ada banyak. Iya. Jadi sebenarnya Termux itu cuma command line interface aja ya? Iya, command interface. Cuman kita pun kalau sebagai user mau menggunakan itu bukan root juga ya kita ya? Iya, secara default-nya sih enggak. Jadi kalau harus di root. Kalau udah di root atau di jailbreak bisa sampai root di Android-nya. Jadi bisa ngapa-ngapain. Oke. Kalau mungkin kalau Android nggak terlalu seru ya. Kalau pengen jadi root di itu aja, di PC aja, di server ngehacknya. Ngehacknya langsung ke server. Oke, ini jangan dipraktekkan. Siapa ya? Jangan. Oke, ya. Lanjut. Assalamualaikum Pak. Semua pelajaran cyber security yang Bapak punya, apakah semuanya didapat dari pendidikan formal, ya, atau ya di sekolah, atau Bapak nyari sendiri, otodidak? Jika otodidak boleh tahu sumbernya dari mana? Ya, mungkin itu ya, Pak ya. Mungkin kita karena pelajaran yang fokus di situ tidak ada sebenarnya. Jadi benar. gimana dulu? Jadi dulu kan kita sama-sama TKJ ya. Jadi sama juga yang diajarkan lebih ke networking, ya ada konsep itu kayak gimana, konsep jaringan kayak gimana, konsep coding kayak gimana, bikin aplikasi.
Nah, untuk cyber security ya itu dapatnya ya mungkin kalau misalnya di SMK dulu saya sedikit benar-benar secuil, cuman di kampus pun ini karena kan saya kan kerja sambil kuliah ya, jadi nggak terlalu banyak di kampus. Jadi untuk materinya sebenarnya kayak selingan doang gitu kan, butuh dapetin S1 kebanyakan dari teman kantor, dari ya tadi jadi kan kayak teman-teman ya mungkin anak-anaknya RPL dulu sekarang jadi masuk ke security. Nah, kita bisa tanya-tanya ke teman-teman, lalu di internet ya lebih otodidak, teman-teman dari kantor. Tapi kalau pendidikan formal sih enggak sih kalau saya. Cuman Iya. sekarang sih udah ada juga kampus yang ada kelas cyber security itu ada. Iya. Iya, betul Pak. Jadi sekarang dulu malah sebenarnya pelajaran TKJ keamanan jaringan masih ada ya. Tapi itu ya dikit banget memang. Saya kuliah juga dapatnya dikit banget, nggak benar-benar yang nyata ada di kehidupan sehari-hari ya di dunia IT yang sebenarnya. Ya kalau memang mau expert ya belajar sendiri dia, Pak ya. Iya. Iya sih itu. Tapi balik lagi ke passion. Kalau memang kalian passion pasti itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dipelajari. Tapi kalau memang nggak suka ya, ya mungkin nggak bisa dipaksa juga ya, Pak ya. Atau forum-forum juga banyak. Iya di forum juga banyak. Ya, cari teman lah, maksudnya biar ada teman bareng ngeprek gitu. Iya. Itu juga penting. Iya, sebagai teman ya dalam Iya. suka dan duka. Biar nggak sendirian gitu kan kalau ngehack apa buat nyari bug gitu sendirian sepi gitu ya di pojokan gelap. Kalau ada temennya kan enak. Sambil ngopi-ngopi menikmati senja gitu kan. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak, mau nanya apakah Anda pernah Diki apa sih? Dendam, yang menggunakan bakat untuk jahilin dan lain sebagainya. Apa ini? Apakah Anda pernah dalam titik ternervous atau apalah itu namanya? Oke, saat menjalankan. Bukan hacker bayaran ya? Kok termnya, maksud istilahnya jelek banget ya? Ethical hacker ya? Ethical ethical hacker ya? Lebih bagus. Oke, pernah nggak sih Pak Ahmad ini ngejahilin temen untuk apa ya? Menggunakan skill yang dipunyai? Iya, ya pernah. Udah pernah sengaja. Kan normal kan? Iya, normal. Nggak masalah kok. Iya, betul ya. Terkadang kita harus mengukur sendiri ya, apa yang kita lakukan itu bisa diterima atau enggak, asalkan enggak sampai melanggar hukum aja ya Pak. Atau paling enggak jangan sampai tahu lah sama teman. Itu aja. Oke, boleh. Aduh. Terus titik ternervous atau yang mana ya? Pengalaman ternervous Iya, ya ternervous sih ketika ya pernah kalau ya paling pertama ya kalau misalnya di dunia kerja itu pasti presentasi. Ini kan kita presentasi ke klien gitu kan, bawa nama perusahaan, itu bisa keringat dingin itu. Kadang bisa blank pas lagi presentasi. Ini udah disiapin gitu kan materinya dari awal, udah disiapin cara-cara pas maju blank gitu. Itu ada pernah. Lalu pas ditanya jadi yang harusnya bisa nih kalau misalnya dipikir bener gitu, jadi blank juga itu juga pernah. Itu mah emang pengalaman sih, semua orang pasti pernah ngelakuin itu. Iya. Jadi lebih ke ini ya, maksudnya ketika apa ya, secara personal lah Pak ya, bukan soft skill-nya mungkin ya, bukan hard skill-nya ya. Iya, kalau hard skill kan kalau di perusahaan tuh pasti ada timnya, jadi nggak sendirilah, ada teman-temannya juga. Oke. Ini mungkin ya, dari Muhammad Kafi ya, itu ya. Apa ilmu dasar untuk kalau ingin belajar hacking? Ilmu dasar mungkin skill dasar yang harus dipunya untuk bisa belajar hacking. Programming, sebenarnya programming sama networking itu cukup. Jadi yang utama itu logiknya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dari RPL ya ngoding kan, nah itu logiknya udah main tuh.
dan networking juga penting. Jadi dua itu konsepnya dapat cukup sih. Nanti tinggal dikembangin. Oke. Itu ya. Jadi iya sih. Jadi walaupun kamu anak TKJ, kalau di pelajaran sehari-hari tidak ada programming ya, tapi penting juga ya belajar programming Soalnya untuk ya. Kita yang dapat kita gunakan aplikasi kan, tapi harus tahu iya, codingnya kayak gimana. iya betul. Sedikit banyak kita harus tahu algoritma lah Iya benar. itu. Oke. Mungkin ada lagi ada yang tanya. Saya mau bertanya tentang kegiatan carding Amazon. Itu sistem kerjanya gimana ya? Lalu kenapa ada aja orang yang melakukan hal itu? Apakah sistem keamanan Amazon itu mudah dibobol atau bagaimana? Carding dulu dia Pak. Oh, berarti ya kalau Carding itu. misalkan ngomongin Amazon mah nggak mungkin mudah ya, karena itu kan perusahaan sekelas internasional ya. Itu susah lah emang kalau misalnya mau dijual gitu. Lalu carding sendiri, carding mah banyak caranya. Saya sih belum pernah ya. Cuman kalau dari teman-teman gitu, yang jual itu banyak. Maksudnya di luaran sana tuh yang jual kartu itu banyak. Carding itu apa sih kayak itu tah? Apa masuk kredit card gitu Iya, ya? masukin kredit card. Oh. Oh iya. Iya, jadi kalau di apa ya? Kalau di all shop, di online shop internasional itu kan biasanya membeli barangnya itu menggunakan kredit card ya. Ada nomor kartunya, kemudian ada CVV ya, kemudian ada expire kartunya kapan ya. Jadi kita nggak transfer uang secara langsung kayak di online shop sekarang ya. Jadi di Indonesia ya. Jadi kita bisa masukin data aja, data kartu kredit kita untuk beli barang di Amazon ya. Amazon salah satu online shop yang terbesar juga ya di dunia ya. Itu. Jadi banyak dijual ya Pak kayak gitu ya. Banyak. Oh, Dan kan data itu sebenarnya ketika kita ngelakuin pembayaran online, emang kita bisa yakin bahwa tempat yang kita masukin itu aman. Oh. Kan nggak bisa jamin juga. Jadi kayak masukin info kartu kredit itu juga sebenarnya harus mikir 2 kali. Begitu kita masukin nomor kartu kredit, terus expire-nya kapan, bulan kapan, atau CVV. Itu kan kita nggak tahu tempat yang kita masukin itu aman atau enggak kan. Barangkali juga sama mereka disimpan atau sebenarnya udah dihack juga itu sistemnya, jadi dijual. Iya, oke, iya bisa juga. Berarti nanti kalau kita masukin data orang lain yang kita beli itu berarti tagihannya masuk ke orang lain juga ya kayak gitu. Ya ke orang sana sih sebenarnya. Gitu ya. Oke, jangan dijadikan ide ya. Ide jahat ya. Iya. Oh ya, tadi ada yang nanya sih, kalau pekerjaan kayak gini ya, maksudnya jadi ethical hacker atau pen tester gitu kan apa ya, agak gray area ya. Tapi ya itu nggak apa-apa ya Pak, pasti ya. Maksudnya Ya, halal atau legal. haram ya. Legal kan maksudnya. Legal. Di saya mah legal karena ini kaitannya antar perusahaan ya. Antar perusahaan emang sudah disetujui juga apa yang mau di-attack, attack-nya kayak gimana, tampilannya kapan, lalu nanti udah ada ini juga apa kayak perjanjian. Kalau misalkan ada sesuatu sini, misalkan dapat apa-apa, jangan dibocorkan gitu. Itu legal. Ya, kalau halal haram mah tergantung di mana ngelakuinnya ya. Iya. Oke. Ya, itu aja Iya lah. itu ya. Ya jadi legal ya, dan insya Allah halal juga sih ya. Kenapa harus haram ya? Kalau kita kan niatnya membantu orang lain untuk tidak dimalingi ya. Misal kita jadi security biasalah ya. Kita install security kunci, kemudian alarm ya. Itu kan kita membantu mereka untuk mengamankan rumah mereka misalnya, rumah orang. Nah, kenapa harus jadi haram ya? Malah kan itu tergantung ya, kita kan berbuat baik, malah itu kita mengamankan biar rumah mereka nggak kecolongan ya, nggak kemalingan ya, itu justru bagus ya. Itu
Oke, ada yang tanya lagi. Ini MC saya masih hilang ini sebentar ya Pak ya. MC-nya. Oke, ini ya. Ada yang tanya CTF ya. Pak Bu, CTF itu harus login dulu kah? Atau benderanya itu berbentuk bagaimana? Oke, silakan Pak Ahmad mungkin punya pengalaman di CTF. Oh, jadi biasanya CTF itu kan ada titik-titiknya ya. Ada challenge-nya tadi sudah dibilang sama Mbak Sotya, challenge untuk web, challenge untuk network, untuk reverse engineering, untuk malware, untuk forensik. Dia ada tinggal pilih dia, dan masing-masing itu ada poinnya. Semakin besar poinnya biasanya semakin susah. Dan flagnya sih biasanya ya misal nih dia kasih flag benar-benar flag FLAG ya kurang lebih kayak gitu. Jadi biasanya katakanlah kurung kurawal buka FLAG lalu MD5 gitu hash-hashan yang ABC 1 2 3 5 A D dan segala kayak gitu. Nah, tergantung sih, nanti ada kurung kurawal tutup. Ya, kurang lebih flagnya ya FLAG biasa. Flag gitu. Atau biasanya juga ada yang mungkin dia udah tetapin flagnya itu bentuknya itu F gede, L gede, 4, lalu G gitu. Nah, terus juga biasanya kalau misalkan server ya, jadi user root-nya ada flag.txt kayak gitu. Oke, ya kalau tertarik pengen tahu CTF ya silakan. Ini kita baru punya tim CTF juga di SMK 4 ya. Jadi saya punya server, silakan ya anak kelas 10 kalau berminat. Oke, ya kalau saya kemarin baru bikin server CTF, ada beberapa challenge di situ ya. Boleh login pakai aja, login daftar. Situ kerjain nggak apa-apa. Nanti yang poinnya bisa tinggi mungkin bisa tunggu calling dari saya ya. Dari wordnya. Ya boleh nggak apa-apa. Atau nanti kita belajar lebih jauh tentang CTF ya. Ya jadi itu sih Pak. Jadi kita sebenarnya dari IT ya, jurusan IT SMK 4 ini belum tahu sih soal bidang keamanan jaringan itu ya. Jadi saya sih pengennya anak-anak itu mulai kenal dan membuka diri terhadap karir di bidang itu, belajar itu juga tuh Pak. Mungkin kalau di SMK Telkom udah ini ya, udah banyak kayaknya dari dulu juga ya, udah banyak yang belajar maksudnya. Enggak juga sih. Enggak juga, enggak ya. Iya, jadi ternyata kalau di Malang sih emang, ya itu sih perusahaan security juga tidak ada kalau di Malang. Minimal itu masih di Surabaya, Jakarta, gitu. Di kampus-kampus sekarang juga udah banyak kok yang ada jurusannya juga lomba-lomba CTF mereka ngadain sendiri. Jadi belajar di kampus juga bisa. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau berminat ya belajar mulai sekarang bisa dilanjutin nanti ketika kuliah dan nanti terjun dan bekerja di bidang itu juga peluangnya masih sangat besar ya Pak ya. Masih banget karena teknologi semakin berkembang dan orang security itu bisa dibilang belum banyak di Indonesia. Iya betul. Belum banyak ya itu ya, ingat ya, dicatat ya. Jadi untuk yang ahli di bidang security jaringan itu di Indonesia masih belum sebanyak ini ya, IT yang biasa ya, network sistem admin gitu ya Pak ya. Karena IT itu udah khusus, lalu ke security lebih khusus lagi. Iya betul. Jadi bisa dijadikan visi lah ya kalau kamu mau belajar ini lebih dalam gitu ya. Kalau mau tanya-tanya silakan ke Pak Ahmad, bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa dihubungi di mana Pak? Ada tuh. Kan nomor telepon saya sudah di Mbak Sot ya. Oh iya. Oh boleh disebarin. Sebar aja. Oh oke. Oke ya, boleh tanya ke Pak Ahmad atau IG-nya mungkin IG.
Kan Basko juga udah ikut kita ya. Oke, ya, bolehlah nanti kalau mau tanya ke Pak Chat Ahmad aja juga nggak ke apa-apa. tanya nomornya ke saya nggak apa-apa, atau mau tanya ke saya juga nggak apa-apa ya. Jadi silakan, saya membuka kesempatan bagi yang pengen belajar security network lebih dalam lagi, mau belajar CTF juga saya punya fasilitasnya ya, silakan dimanfaatkan itu ya. Tuh, saya rasa cukup sekian sepertinya Pak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 siang ya, 10:30 pagi ya Pak ya. Ya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih Pak Ahmad sudah mengisi webinar pertama kita ya. Siapa tahu nanti boleh ya Pak lagi ya. Boleh. Boleh. Oke, terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah mengikuti diskusi kita sampai sekarang. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati. Itu ya. Kemudian jangan lupa mengisi form presensi ya yang sudah ada di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian itu saja. Terima kasih dari saya dan mohon maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Syifa. Terima kasih kepada peserta selaku moderator dan Bapak Ahmad selaku pemateri. Kami ingatkan kembali untuk para peserta agar mengisi form presentasi yang linknya telah dibagikan di kolom chat. Demikianlah acara webinar hari ini. Semoga kita memperoleh banyak wawasan serta manfaat yang bisa meningkatkan produktivitas kita, menghasilkan banyak wawasan dan dalam bidang cybersecurity, serta mampu menginspirasi kita untuk bisa berkarir dalam bidang keamanan jaringan. Akhir kata, sebagai pembawa acara mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti webinar ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih ya warahmatullahi anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Dadah. Sama-sama. Ya, Iya, Bu. sertifikatnya maksimal nanti ya 1 minggu lagi. Iya. Oke, terima kasih. Saya akhiri meetingnya. Akhiri.